Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hardianti SAP MAP, dosen program studi Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sedan Rengrapang. Melalui kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Saya mengampu salah satu mata kuliah wajib prodi, yaitu mata kuliah Kebijakan Publik dengan bobot 3 SKS dan diprogramkan pada semester 6. Secara umum, mata kuliah Kebijakan Publik itu membahas tentang konsep-konsep dasar kebijakan publik yang mencakup sejarah, pengertian, dan ruang lingkup kebijakan publik, pendekatan, model, aktor, dan proses formulasi kebijakan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mencontohkan konsep dasar, aktor, dan proses formulasi kebijakan publik. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan program studi pada mata kuliah ini sebanyak 3, yaitu mampu menguasai konsep dasar dan ruang lingkup kebijakan publik. Yang kedua, mampu menjelaskan proses, jenis, dan model-model kebijakan publik. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan aktor-aktor kebijakan dan formulasi kebijakan publik. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah kebijakan publik sebanyak 4, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup kebijakan publik. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan berbagai pendekatan dan model-model kebijakan publik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan proses dan jenis kebijakan publik. Yang keempat, mahasiswa mampu mencontohkan aktor dan proses formulasi kebijakan. Dan kemampuan akhir tahap belajar atau sub CPMK sebanyak 6, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan posisi kebijakan publik dalam administrasi publik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup kebijakan publik. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan berbagai pendekatan dan model-model kebijakan publik. Yang keempat, mahasiswa mampu membedakan proses dan jenis kebijakan publik. Yang kelima, mahasiswa mampu menentukan aktor dan tipologi aktor kebijakan publik. Yang keenam, mahasiswa mampu mencontohkan identifikasi dan perumusan masalah dalam proses formulasi kebijakan. Pada proses pengajaran, saya menggunakan bahan ajar dalam bentuk buku, PowerPoint, modul, dan saya menggunakan berbagai referensi dari jurnal-jurnal terakreditasi, baik jurnal terakreditasi nasional maupun terakreditasi internasional. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah sistem blend learning yang menggabungkan antara metode pembelajaran daring dan metode pembelajaran luring. Adapun teknik pembelajaran yang saya terapkan adalah DIA atau DIA, di mana D artinya delivery, I artinya interaktif, dan A artinya assessment. Teknik ini akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih interaktif dalam membangun kemampuan kognitif mereka dalam kelas. Pada aspek delivery, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode ceramah, presentasi, pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran secara daring. Berbagai metode tersebut saya terapkan sebagai upaya dalam memudahkan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Kemudian aspek asesmen yang dinilai terdiri dari aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik, di mana aspek kognitif dinilai melalui pemberian tugas, kuis, dan ujian. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran yang saya berikan. Sistem penilaian dalam proses pembelajaran yang saya lakukan didasarkan pada beberapa aspek, meliputi 1. Tugas individu, yang kedua, diskusi aktif dalam kelas, yang ketiga, ujian tengah semester, dan yang keempat, ujian akhir semester. Parameter penilaian tersebut selanjutnya saya konversi berdasarkan aturan internal program studi yang telah disepakati dengan mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan. Konversi ini
Konversi nilai tersebut terdiri atas yang pertama, tugas individu sebanyak 25%, diskusi aktif dalam kelas sebanyak 25%, ujian tengah semester sebanyak 20%, dan ujian akhir semester sebanyak 30%. Dalam mata kuliah ini, kehadiran tidak dikonversi dalam penilaian mahasiswa, namun menjadi syarat wajib untuk mengikuti UTS dan UAS dengan minimal kehadiran mahasiswa sebanyak 80%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran terkait mata kuliah pengambilan keputusan melalui metode luring. Adapun video yang saya maksud adalah sebagai berikut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Fatri Ramadhani, Sri Wulan Rahmadani, Ayatullah Ariska Jalil, Nur Fadillah, Safitri, Jamila. Oke, baik ya. Saya rasa untuk absennya sudah cukup sampai di sini. Kemudian selanjutnya saya masuk ke materi ya teman-teman. Jadi seperti biasa bahwa mata kuliah ini adalah kebijakan publik, yang mana mata kuliah ini ada 3 SKS. Jumlah pertemuannya 6-8 kali pertemuan. Nah, di pertemuan ke-8-nya itu adalah mid final. Nah, untuk dosennya saya Hardianti. Oke, kemudian untuk mata kuliah ini, di pertemuan ini, kita akan mempelajari yang pertama terkait masalah CPL Prodi. CPL Prodi itu adalah capaian pembelajaran lulusan, yang mana mampu menjelaskan proses, jenis, dan model-model kebijakan publik. Nah, kemudian CPMK-nya adalah, CPMK ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau yang tadi CPL itu capaian profil lulusan ya, mohon maaf, tadi profil lulusan CPL, profil lulusan, kemudian CPMK-nya itu capaian pembelajaran dari mata kuliah kebijakan publik ini, yaitu mahasiswa mampu menguraikan proses dan jenis kebijakan publik. Kemudian sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu membedakan proses dan jenis kebijakan publik itu sendiri. Nah, itu adalah yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Oke? Selanjutnya, kita ke reflection. Sebelum kita masuk ke materi, kita ke reflection dulu. Apa sih itu reflection? Coba siapa? Saya Bu. Ya, silakan. Reflection adalah pengulangan materi yang telah dipelajari minggu lalu, Bu. Oke. Siapa yang bisa menyampaikan apa yang kita pelajari dari minggu lalu itu? Ya, Bu. Ya, silahkan. Yang materi yang minggu lalu itu ya itu model-model kebijakan publik. Model-model kebijakan publik. Ada yang bisa sebutkan ada berapa model-model kebijakan publik itu? Bu. Ya, silahkan. Jadi model-model kebijakan publik itu ada 10 model. Ada 10 model ya? Oke, stop. Siapa yang bisa menyebutkan 2 saja di antaranya? Ya, silahkan. Jadi yang pertama itu ada masa dan yang kedua ada kelompok. Oke, jadi tolong kota tingkat dicatat ya, siapa yang menjawab, karena saya tidak bisa ingat namanya. Tolong dicatat, nanti kirimkan ke saya siapa yang menjawab. Selanjutnya siapa yang mau menambahkan? Ya, silahkan. Model sistem politik dan juga model institusional. Model institusional. Oke, siapa yang bisa sebutkan 2 dari terakhir dari model-model itu? Ya, silahkan. Jadi 2 dari terakhirnya yang pertama adalah model rationality atau rasionalitas model, dan yang kedua incremental model. Oke, baik, bagus ya, ternyata ingatannya masih oke, nice. Nah, sekarang kita lanjut. Pernah nggak sih, apa sih kebijakan publik yang kemudian ramai dibicarakan saat ini? Saya Bu. Ya. Isi. Apa lagi? Oke, ini adalah kebijakan-kebijakan publik yang sedang ramai dibicarakan saat Prabowo menjadi
presiden belakangan ini ya. Nah, ini ada makanan bergizi gratis nih. Nah, ini yang materi atau kebijakan publik yang saat ini masih menjadi perdebatan publik. Nah, kemudian ada juga tuh peningkatan tarif PPN menjadi 12%. Nah, ini juga yang kemarin sangat-sangat lama diperbincangkan oleh publik, bahkan sampai sekarang. Jadi ada banyak kemudian kebijakan-kebijakan publik yang kontroversial atau ramai dibicarakan di saat ini. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kebijakan-kebijakan itu, dan masih banyak lagi yang belum terdistribusi di sini. Nah, selanjutnya, apakah kalian pernah mengkritik kebijakan pemerintahan? Pernah nggak mengkritik kebijakan pemerintahan? Karena demo Pernah ikut mendemo? Mendemo apa? banyak Bu. Seperti naiknya BBM. Naik BBM, pernah ikut demo BBM, kenaikan BBM. Apa hasilnya? Ya, Ada lagi, pernah lagi nggak ikut di dalam atraksi atau mungkin di media sosial mungkin mengkritik kebijakan publik yang ada saat ini? Pernah nggak? Karena misalnya ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang sebenarnya kita tuh nggak setuju dengan adanya kebijakan itu. Pernah? Banyak ya? Banyak contoh-contoh kebijakan yang kemudian kontroversial. Tapi apakah kemudian kalian pernah mendapati ketika berdiskusi sama temannya, mengkritik kebijakan itu, pernah nggak kalian ditanya, apa sih kritikanmu tidak mendukung, apa kritikanmu itu tidak membangun, apa sih kritikanmu hanya omongan kosong, pernah nggak dikatakan seperti itu? Sering ya? Di media sosial kan kita sering dapatkan ya, kalau orang mengkritik sebuah kebijakan, tiba-tiba langsung muncul semua headset komen di dalam. Apa sih, omong saja, memangnya kamu bisa kalau jadi pemerintah? Banyak kan? Iya, banyak. Nah, itu adalah contoh-contoh head comment ketika kita berbicara soal atau mengkritisi soal kebijakan publik. Nah, kemudian apakah hal itu baik ketika ada head comment seperti itu? Baik ya, kalau ada head comment baik. kita bisa kalau ada kritikan kan bisa kita ambil apa, seperti perjuang bahwa kita dikritik, kita seharusnya begini, tidak Tapi sejauh mana, tanpa kritikan tidak ada yang bisa diperbaiki ya. Oke, nah kemudian apakah kemudian ketika muncul head comment seperti itu, apakah kemudian kita berpikir bahwa kritikan saya ini memangnya harus membangun ya? Pernah enggak kalau misalnya dikritik, misalnya ada kebijakan kita kritisi, kemudian tiba-tiba muncul, apa aja itu mau bilang, omong kosong saya itu mau bilang, tidak ada sama sekali membangun. Nah, ketika mendapat komen seperti itu, apakah kemudian kita berpikir, apakah kritikan saya harus berdampak? Pernah enggak kira-kira berpikir seperti itu? Sering ya? Nah, oke. Next. Nah, kalau katanya Thomas Erdai, kalau next ya. Kalau katanya Thomas Erdai, dia itu bilang bahwa kebijakan publik itu, it's whatever government choose to do or not to do. Jadi apa yang kemudian dipikirkan pemerintah, apa yang dipilih pemerintah, apakah dia mau bertindak atau dia tidak mau bertindak, ya itu adalah kebijakan publik. Mau dia bertindak, mau dia tidak bertindak pemerintah ini, ya itu adalah kebijakan publik. Lalu di mana role kita sebagai masyarakat awam? Di mana role-nya masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya? Kita bahas di materi selanjutnya. Nah, ini adalah proses kebijakan publik, yang mana kalau saya sebut itu adalah siklus kebijakan publik. Kenapa kemudian siklus kebijakan publik? Karena kebijakan itu tidak serta-merta langsung jadi, simsalabim, ting. Kita bukan Tuhan. Bukan kun fayakun langsung jadi, tidak. Kun fayakun jadilah bumi. Itu tidak ya. Proses kebijakan publik itu ada siklusnya. Kalau yang orang sering sebut sebagai proses, kalau saya sebut itu adalah sebuah siklus. Kenapa? Karena dia seperti roda yang akan ketemu kembali. Dimulai dari identifikasi masalah, menganalisa masalah yang ada di lapangan. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian yang kedua ada namanya
formulasi policy formulation atau formulasi kebijakan. Kemudian yang alur selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Kemudian yang selanjutnya adalah implementasi dari kebijakan itu. Nah, selanjutnya adalah evaluasi. Kita melakukan evaluasi dari implementasi kebijakan yang sudah dijalankan. Dan yang seterusnya adalah modifikasi. Jadi kita mengatur ulang, memperbaharui ulang kebijakan itu. Jadi itu adalah kebijakan publik. Proses lahirnya tadi, kebijakan-kebijakan yang di awal itu berlandaskan dari sini alurnya. Bahwa harus ada masalahnya tuh harus dianalisa dulu. Tidak serta-merta di Facebook tuh bilang seperti ini. Oh, kita buat kebijakannya deh. Tidak begitu, Ferguson. Kan gitu ya. Jadi harus diidentifikasi dulu masalahnya, harus diformulasi dulu, kemudian diambil keputusannya dulu. Tapi untuk di pertemuan kali ini kita tidak akan membahas 6 siklus ini. Kita tidak membahas itu semua. Karena kenapa? Sampai besok itu tidak akan selesai kalau kita bahas semua. Kita punya waktu yang terbatas. Jadi kita hanya akan membahas sampai di pembuat keputusan saja. Ini kita akan bahas di minggu berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini, proses kebijakan publik. Yang pertama ada namanya pengaturan agenda, atau yang biasa kita sebut sebagai setting agenda. Nah ini adalah pertama tadi, yang di awal tadi itu adalah merumuskan masalahnya dulu ya, pengaturan agenda. Kemudian yang selanjutnya adalah ada yang namanya formulasi kebijakan, dan yang ketiga adalah adopsi kebijakan, atau yang tadi pengambilan keputusan. Nah ini yang kemudian akan kita fokuskan di materi kali ini. Selanjutnya adalah kita awal membahas tentang pengaruh agenda setting atau pengaturan agenda. Yang mana di sini ada peristiwa krisis, ada kelompok kepentingan, opini publik, media, dan akses pembuatan kebijakan. Nah, apa yang kemudian lahir dari sini? Agenda setting ini, yaitu perumusan masalah itu sendiri. Jadi disinilah bentuk aduannya masyarakat yang ditampung, dikasih ke DPR, yang kemudian nanti akan mengawal masukan-masukan yang kemudian kita berikan. Dilihat dari peristiwa krisis yang ada, kemudian kelompok kepentingan dan opini publik. Jadi ini semua ditampung permasalahannya, dirumuskan masalah itu. Jadi masalah itu kita peta-petakan masalahnya. Apa saja masalah yang sedang urgen di masyarakat saat ini? Apa saja yang perlu untuk kemudian kita buatkan regulasi? Apa yang kira-kira penting untuk diselesaikan dalam waktu yang dekat ini misalnya? Nah ini adalah pemetaan masalahnya. Ingat ya, pengambilan keputusan itu ya harus berdasarkan ini dulu. Tidak serta-merta itu harus langsung ting-tong ambil semuanya, enggak. Tapi ada proses yang kemudian harus dijalankan. Nah ini adalah yang pertama sekali untuk membuat kebijakan publik. Ya ini harus dilihat dari urgensi permasalahan yang ada di lapangan. Oke? Paham sampai sini? Paham. Oke. Next. Kemudian peran pemangku kepentingan dalam formulasi kebijakan. Nah di sini teman-teman penting sekali untuk kita bahas ini. Formulasi kebijakan ini yang kadang-kadang terlewat. Tahu nggak kalian kemarin kasus yang ada di hotel itu tiba-tiba langsung ada massa yang masuk memprotes kebijakan yang TNI dilibatkan. Yang TNI dilibatkan di dalam iya kan, proses persidangan dan lain-lain itu kan salah satu bentuk kebijakan yang tidak melalui proses perumusan kebijakan ini, tidak melalui formulasi kebijakan ini. Yang mana ketika mau membuat satu kebijakan saja ya, tadi kan telah merumuskan masalah yang ada. Merumuskan masalah yang ada itu harus dibuatkan apa pemecahan masalahnya. Tidak hanya satu masalah dipecahkan, tidak hanya satu formulasi kebijakan, tapi ada opsi yang kemudian menjadi pilihan, termasuk di formulasi kebijakan. Nah, siapa yang terlibat? Ya ini, akademisi. Siapa akademisi itu? Ya kita. Akademisi ya kita. Itu harus terlibat di dalam pembuat kebijakan. Jadi kalau ada kebijakan yang lahir tanpa melalui itu ada cacat yang terjadi dari keputusan kebijakan itu.
Karena ini diatur di dalam RIA namanya. Regulation Impact Assessment. Ini harus ada nih. Harus ada akademisi, harus ada konsultan, harus ada kelompok kepentingan, harus ada birokrasi pemerintahan. Sekelas kebijakan pemerintah. Di dalam akademisi saja untuk membuat kurikulum itu harus ada semua nih. Harus ada pakar yang bisa menganalisa adanya masalah itu dan pemecahan masalah apa yang diambil untuk menyelesaikan masalah itu. Itu harus ada pakar di sini. Oke? Selanjutnya, ini yang terakhir adalah hierarki adopsi kebijakan. Nah, setelah diformulasikan tadi, sudah tadi kan pemecahan masalah. Kemudian diadakan tuh formulasi kebijakan, apa solusi yang bisa diberikan untuk memecahkan masalah itu. Nah, selanjutnya adalah adopsi kebijakan. Nah, tadi rumusan kebijakan yang sudah kita formulasikan itu dibawalah ke sini. Itu di sini proses legislatif kebijakan dan adopsi melalui perdebatan dan pemungutan suara. Itu yang sering itu di kantor DPR RI. Memperdebatkan soal regulasi yang akan kemudian kita bentuk di dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan publik itu sendiri. Nah, kemudian setelah proses legislatif ini selesai, yang gitu anggota dewan, MPR dan lain-lainnya, setelah ini selesai dia masuk ke proses administrasi. Nah, tadi itu melibatkan lagi si RIA itu, RIA, Regulation Impact Assessment. Nah, kebijakan adopsi melalui peraturan. Kemudian yang terakhir itu adalah keputusan eksekutif, yaitu cap dan tanda tangannya presiden untuk mengesahkan kebijakan itu. Jadi ingat, makanan bergizi yang diberikan ke masyarakat itu, yaitu tidak hanya karena itu programnya pemerintah, makanya itu harus ada. Itu ada proses yang kemudian ada di situ. Apa urgensinya makan gratis itu? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Paham sampai di sini? Oke, ada pertanyaan enggak? Oke. Selanjutnya, ya, thank you very much for your attention. Kemudian nanti di pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang siklus implementasi dan evaluasi kebijakan. Jadi ada 3 materi berikutnya yang kemudian lanjutan dari materi hari ini. Jadi nanti di pertemuan minggu depan itu harus diingat kembali, dipelajari ulang sebelum masuk di kelas, karena seperti biasa saya akan menanyakan refleksi apa yang kemudian kalian dapatkan dari minggu lalu. Oke, baik teman-teman, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasinya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, bila bisa bilhaq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.